Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Bagaimana cara agar kolbu seger kembali? Ya, dia kemudian on lagi gitu ya. Sehingga bisa menikmati. Mudah sekali. Kalau jenisnya barang-barang elektronik, dia punya baterai, diapain? Dicasnya kemana? Ke hidung atau ke colokan itu? Colokan itu, ya, nggak ke hidung ya. Nah, kita ini salah colok biasanya. Kolbu itu nggak akan seger dengan kajian fikih. Kolbu itu seger dengan kajian zikrullah. Tapi amal akan bagus kalau belajarnya fikih. Nah, jadi ada orang belajar fikih tapi isinya pembid'ahan. Ini bid'ah, ini salah. Akhirnya kolbunya ternodai oleh ngeremehin orang, nyalahin orang. Nggak jadi tazkiyatun nufus. Di Quran kan jelas, ya, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung yang mensucikannya. Ya, ayatnya banyak, ya, ada berapa ayat? Ya, 2 macam itu. Nah, kalau yang satu lagi itu misalnya wa dzakara asma rabbih fa shalla. Seperti itu. Ternyata sholat yang nikmat itu bukan yang sholat dulu baru zikir, tapi zikir dulu baru sholat. Coba lihat teksnya, detail, gak usah pakai terjemah-terjemah yang aneh-aneh, harfiahkan aja dulu. Wa dzakara asma rabbih, dan menyebut nama Rabbnya. Nama Rabb kita siapa? Pencipta kita siapa? Allah. Allah. Udah itu, berarti zikir nyebut nama Allah gak bid'ah. Terus kenapa ada orang yang membid'ahkan zikir Allah? Allah. Nggak connect ya. Oh, Nabi nggak pernah, emang ente tahu? Berarti kurang neh aja. Ayat pertama turun, Iqra bismi rabbik, nama Rabbmu. Yang kedua, wa rabbaka fakabbir. Yang ketiga, wazkurisma rabbika wa tabattal tila. Surat Al-Muzammil. Jelas perintahnya menyebut, membaca, mengulang-ulang nama Rabbmu. Dan nama Allah itu, ya Allah itu sendiri, Allah. Maka setelah kami memperhatikan tafsir-tafsir yang zaman-zaman ulama salafus saleh sampai zaman sekarang, ternyata zikir pertama Nabi itu adalah menyebut nama Allah aja. Allah, Allah, pakai kalbu. Allah, dalam hati aja. Allah. Ya. Boleh nggak? Ya boleh. Ini perintahnya jelas kok. Walaupun ada 1000 ustadz melarang mengatakan bid'ah. Ya. Oh, ada 1000 kiai bilang zikir Allah bid'ah, itu dia lagi nggak tahu ayat aja, bukan dia jahil. Emang dikit iya gitu ya. Udah jelas ayatnya, Iqra bismi rabbik, sebut, baca nama Rabbmu. Siapa nama Rabbmu? Allah. Surat Al-Muzammil ayat 8, wazkurisma rabbik, sebut nama Rabbmu. Siapa nama Rabbmu? Allah. 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 Udah gitu zikirnya. Cuma ada tekniknya, kalau coba-coba sendiri nggak ada efeknya. Kalau kita latihan fisik sendiri, latihan silat sendiri kan nggak ada efeknya, malah capek. Nah, latihannya itu ada prosesnya. Nah, nanti kalau mau, katanya ada ruangan khusus ya, kita di hari apa gitu, nanti kalau pengurus koordinasi aja. Jangan sampai kemudian kita sudah pindah alam baru ketemu zikir itu, ya. Berdebat antara 2 imam, Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnu Athaillah. Kata Ibnu Taimiyah nggak boleh zikir Allah Allah. Kata Ibnu Athaillah, ini ayatnya jelas kok. Debatlah mereka. Ibnu Athaillah sudah senior, sudah tua, sudah paham banyak. Ibnu Taimiyah mengatakan, saya nggak ketemu tuh Nabi itu zikir Allah 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 Allah. Dijawab Ibnu Athaillah, bukankah ada hadis Nabi? La taqumus sa'ata la yuqalu fil ardi Allahu Allah. Hadis Sahih Muslim, tidak terjadi kiamat sampai tidak ada lagi yang baca kalimat Allah, Allah. Jadi antum cari guru ahli zikir Allah, Allah. Nafas naiknya Allah, nafas turunnya nyebut nama Allah. Cari orang itu, dia adalah sumber baterai kita di situ. Cas sama dia. Nah, orang ini kalau terima kita, insya Allah setiap ketemu beliau kita dicas. Tapi kalau jauh dari dia, ya mati sudah ya. Nggak bisa bergerak itu kolbu, nggak hidup, nggak bisa nelfon dia nanti ya. Maka sholat itu disebut sholat karena di dalam sholat itu ada koneksi kepada Allah. Tapi
pulsanya adalah wa zakaras marabbihi fasalla. Sebut dulu namanya, itulah pulsanya kolbu, energinya kolbu, baterainya kolbu itu nyebut nama Allah. Kolbu itu kan luas, dia luas sekali. Jangan remehkan kolbu kita. Kolbu kita gak kenyang dengan zikir 100, gak kenyang, dikit itu. Nabi cuma nyontohin doang 100. Nabi kata Aisyah zikir setiap nafas, setiap saat, gak pernah lupa, 1 detik pun Rasulullah tidak pernah lupa. Imam Ubaidullah Ahrari berguru ke Imam Bahauddin Shah Naqsyaband. Disebutkan oleh Imam Amin Al-Qurdi, Syekh Amin Al-Qurdi, bahwa Imam Ubaidullah Ahrari ini tidak pernah lupa kepada Allah sesaat pun, kecuali sekali waktu dia masih muda, sendalnya itu nyemplung masuk ke becek-becek gitu ya. Terus tiba-tiba ada gerobak lewat di pasar, sehingga terbenam. Dan dia berteriak, sendalku. Dulu kan sendal mahal, ya nggak kayak sekarang ya, 5.000 dapat sendal kaki. Dulu enggak. Saat beliau teriak mengenai sendalnya, dia lupa kepada Allah sesaat itu aja. Dan itu yang bikin beliau tobat sampai saat beliau belum wafat. Jadi beliau lupa sesaat itu yang bikinnya nangis. Kenapa? Dalam Al-Quran dikatakan wazkur rabbaka fi nafsik, sebut nama Rabbmu dalam dirimu. Lalu di ujung ayat wala takum minal ghafilin, jangan kamu jadi orang yang lalai walaupun sesaat. Dan kita bersaat-saat soalnya. Wajar sholatnya gak khusyuk, ya kan? Wajar. Orang tambah banyak zikir di luar sholat, tambah mantap sholatnya. Itu wa zakarasma rabbihi fasalla. Dia zikir di luar sholat, tambah banyak, tambah khusyuk dalam sholatnya. Jadi mau belajar 1000 ilmu zikir, 1000 tarekat, 1000 mursyid, 1000 kiai, tapi kalau nggak diamalin nggak ada efeknya. Nggak ada efeknya. Mending 1 guru tapi diamalin, jadi itu ya. Guru saya itu zikirnya, dia amalannya 1 itu aja, zikir Allah aja udah, ya, la ilaha illallah udah 2 aja udah. Tapi tajamnya bukan main. Kita datang duduk sebentar itu ngecas langsung full, ya. Sampai kadang-kadang nggak kuat untuk menahannya lagi, tumpah ruah sudah, ya. Ada orang begitu. Nah, dapat di mana? Misalnya di surah Al-Fajr, wadkhuli fi ibadi, itu perintah untuk mencas kolbu. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, bukan hamba-hamba dunia. Apa kata Nabi? Ta'iba abdud dinar, sungguh lelah hamba-hamba fulus. Tazkiyatun nufus itu ciri-cirinya sibuk dengan kesalahan diri, bukan sibuk sama kesalahan orang. Itu baru tazkiyatun nufus alias tasawuf. Jadi mesti nyalain orang lagi ya, nyalahkan zikir pagi sore buat zikir pagi sore sendiri, ya kan? Oh, Nabi nggak pernah zikir begitu, ternyata dia buat buku sendiri, ya, tarekat baru itu, tarekat pagi sore. Nah, di surat Al-Kahf dikatakan wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum, hendaklah kamu bertahan. Nah, wasbir itu ternyata sabar itu ada yang lebih berat dari sabar menghadapi musibah, yaitu bertahan duduk bersama orang-orang soleh. Itu lebih berat. Orang kena musibah bisa sabar, orang sakit bisa bertahan, tapi orang kalau duduk sama orang soleh kadang nggak tahan. Contoh sederhana gini, waktu saya ikut zikiran di Prancis, di Paris, itu mulai dari jam 6, mereka buka itu jam 10 malam. Jam 10 itu masih terang. Kita mulai zikir jam 6 sampai jam 10 baru berhenti pas azan. Capek gak? Enggak. Saya nggak ngerasa capek, pegel aja enggak. Kok bisa ya? Jam 6 sampai jam 10 berapa jam? 4 jam. Itu kali-kali pertama saya gabung sama orang, itu nggak merasakan lelah berzikir. Oh, baru ingat di Sahih Bukhari, Mu'adz bin Jabal mengatakan, ta'al nu'mi sa'atan. Ayo kamu gabung sini, kita beriman sesaat. Lalu di riwayat Imam Bukhari itu ada syarah Imam Ibnu Hajar, dikatakan apa yang dilakukan oleh Mu'adz membaca tasbih, subhanallah, alhamdulillah. Nabi nggak pernah ngajarin begitu. Mu'adz buat-buat sendiri. Apakah Mu'adz pelaku bid'ah? Enggak.
Kan ini masuk ke umumnya ayat. Ayat surah Al-Ahzab, ya allazina amanu zkurullaha zikran katsira. Ayat berapa tuh? 41 ya. Al-Ahzab 41. Hai orang-orang beriman, sebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Maka yang dipanggil berzikir itu siapa? Beriman. Maka ciri-ciri iman adalah zikrullah yang banyak. Ciri-ciri munafik zikrullahnya dikit. Itu sederhana tuh. Cari komunitas-komunitas yang begitu, nanti kolbu kita akan full. Kalau ada orang bilang madu itu pahit, kita udah coba, madunya manis. Kita masih percaya nggak? Ada 1000 orang bilang di luar sana, madu itu loh pahit. Kita bilang apa? Kamu belum nyobain rasa madu. Kalau kamu nyobain rasa madu, gimana rasanya? Manis. Mau dengerin orang itu atau mau ngikutin apa yang sudah kita rasakan? Karena saya sudah merasakan nikmatnya zikir berjamaah, nikmatnya zikir Allah, nikmatnya zikir la ilaha illallah, nikmatnya zikir keras la ilaha illallah. Kita nggak berani lagi bilang itu bid'ah. Oh itu ahwal syaitani, tahu dari mana? Dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa syaitan itu punya lamam. Lamam itu kayak semacam kalau nyamuk itu punya belalai. Nah itu lamam. Malaikat juga punya. Jika orang itu tidak berzikir, maka setan yang nusukin jarumnya ke dalam. Tapi kalau orang itu berzikir, nyebut nama Allah, langsung setan yang jauh. Maka tidak mungkin bersama orang ahli zikir ada syaitan. Dalilnya jelas. Ana ma'ahu idza dzakarani, ana jalisun man dzakarani. Aku teman duduknya orang-orang yang menyebut namaku. Maka teman-teman sahabat melakukan Allah, kenapa kita belum merasakan itu? Karena kita belum nyaman, belum tahan di atas sajadah. Kalau sudah siap kolbunya untuk menerima, baru kita kasih hadiah zikrullah. Nggak ada bayar, ya. Bayarnya Fatihah aja, tanda terima kasih kepada Allah, kepada guru. Nah, ini yang kita sebut ihda'us thawab, yang juga dibid'ahkan sama kawan kita tuh. Katanya apa? Kirim Fatihah bid'ah. Waktu almarhum Pak Habibie meninggal, itu ada ustadz, kata teman saya, dia kirim secara ilmu akidah bid'ah untuk ngirim Fatihah. Loh, ini orang udah gagal berapa kali? Kata dia apa? Secara ilmu akidah bid'ah baca apa? Tuh, ustadz tuh. Kira-kira tanggung jawabnya dari hadapan Allah gimana tuh? Ulama salafus soleh tidak ada yang mengirim Fatihah. Imam Ibnu Qayyim salafi nggak? Salafi nggak Ibnu Qayyim? Mengatakan Fatihah kalau dikirim sampai. Jadi sekarang antum kalau baca Fatihah, niatkan orang tua, teman, kawan, nyampe. Kalau enggak mati dulu kita kirimin.